ini melayanin orang kok, ini jadi melayanin bukan orang normal ya, jadi melayani orang sakit, jadi harus punya, dan bukan yang dilayani bukan orang sakitnya juga, keluarganya juga gitu. Itu saya ada satu klien itu katanya kalau pasiennya nggak mau makan istrinya marah. Jadi kan itu pusing gimana juga. Halo Marketeers, jumpa lagi bersama saya Putri Elizabeth dalam program CL Corner, sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan juga leadership. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Hendra Warsita. Apa kabar nih Pak hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Bapak Hendra ini merupakan social enterprise dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Golden Care Nusantara yang bergerak dalam bidang layanan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja khususnya untuk tenaga kerja asisten perawat atau caregiver. Namun, sebelum aku memulai obrolan ini, ada baiknya Marketeers untuk subscribe dulu Marketeers TV dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Sepertinya Bapak Hendra tidak sabar nih untuk memulai obrolan hari ini ya Pak. Oke, kalau gitu aku langsung mulai ke pertanyaan pertama nih Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan seperti apa sih latar belakang dibangunnya Golden Care Nusantara ini? Seperti apa sih keprihatinan Bapak yang mendorong Bapak akhirnya menciptakan, membentuk Golden Care Nusantara ini Pak? Ya, begini. Terima kasih Putri. Begini, jadi ceritanya itu ya sudah lama sih sebetulnya. Saya itu tertarik sekali dengan perawat. Jadi buat saya perawat itu adalah sesuatu pekerjaan yang sangat mulia, melayani orang dan harus dengan hati. Kalau tidak punya hati untuk melayani orang, apalagi orang sakit ya harus sabar dan macam-macam. Jadi saya sejak lama itu kepingin punya suatu wadah lah yang nanti membeli pelayanan di kesehatan gitu. Jadi perawat terutama gitu. Dan saya lihat waktu sudah berapa tahun saya mengamati, jadi sudah lama sih, ada 10 tahun yang lalu saya mengamati bahwa memang ada segmen yang jadi di perawatan itu ada yang namanya perawat yang S1 itu kan, dan ada yang di bawah itu yang unskill ya. Jadi saya lihat, saya bicara sama beberapa rumah sakit, memang ada kekurangan yang kurang ini, yang caregiver ini, yang di tengah-tengah ini gitu. Jadi yang mereka kerjanya itu mandiin pasien, nyuapin pasiennya karena stroke dan macam-macam. Nah, sedangkan itu tidak dikerjakan lagi sama perawat S1 itu dari saya. Jadi aku punya pikiran, wah ini satu peluang ini. Dan aku lihat di pelatihan SMK juga tidak mengarah ke sana gitu. Jadi sesudah aku pensiun, jadi ya pensiunnya dari Makles pasti. Jadi aku mikir ya ini satu peluang bisnis, dan teman-teman dari rumah sakit juga, oh ya itu kami support nanti kalau ada program yang begitu. Oke, berarti dengan kata lain Bapak ini lebih condong kepada untuk mengambil tenaga-tenaga yang berasal dari lulusan SMK dan belum mengenyam pendidikan akademi seperti akademi keperawatan dan sebagainya ya. Jadi yang basically masih baru lulus SMA, belum punya kemampuan apapun, seperti itu. Iya, jadi kalau ada kemampuan itu ya plus lah buat kita yang sudah lulus SMK dari kesehatan itu plus. Tapi kita trainingnya, kita rekrutmennya cukup ketat sekali sih, karena kita juga psychotestnya juga ada dan macam-macam, dan rekrutmen kita seluruh Indonesia. Jadi dimanapun kalau memenuhi syarat, bahkan kita terbangkan ke Jakarta gitu. Jadi membahas soal rekrutmen nih Pak, sebetulnya untuk menjadi caregiver ini ada hal-hal khusus nggak yang harus dimiliki? Misalnya, tadi kan dibilang minimal lulus SMA, seperti itu.
Atau Ya. minimal sudah ada basic bisa bahasa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Inggris, itu semuanya ada minimal kriterianya nggak sih Pak? Kita lebih titik beratkan di attitude sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya kita menganggap bahwa itu bisa dilatih lah. Karena skill-skill itu merawat segala itu kita pikir bisa di-train. Kalau attitude itu kan susah. Attitude itu ini melayanin orang kok, ini jadi melayanin bukan orang normal ya, jadi melayani orang sakit, jadi harus punya, dan bukan yang dilayani bukan orang sakitnya juga, keluarganya juga gitu. Nanti kalau nggak mau makan, keluarganya yang komplain kan, jadi gitu. Jadi itu harus pinter-pinter juga di situ, tapi kita bekali biasanya di tempat training itu. Oke, jadi lebih condong untuk mencari orang-orang yang dengan tingkat kesabaran penuh dan punya perhatian khusus untuk orang-orang tua seperti lansia gitu ya Pak. Dan ini sebelumnya kan Bapak menyebutkan lansia, apa targetnya hanya lansia atau bisa available mungkin ada untuk jadi babysitter atau seperti apa Pak? Ya memang saat ini kita memang targetnya untuk lansia karena kita bekerja sama dengan Perkimi, jadi itu asosiasi lansia gitu. Jadi mereka yang membantu kita untuk mentraining lansia-lansia ini gitu. Karena menyasar pasarnya lansia, apa Bapak sendiri punya kerjasama khusus dengan Pantiwerda atau rumah sakit tertentu sejauh ini? Ya pasti, kita banyak di rumah sakit sih. Karena salah satu channel saya itu rumah sakit, terutama di rumah sakit yang di perawat-perawat itu. Karena orang biasanya keluar dari rumah sakit mencari caregiver gitu. Yeah. Tidak ada orang yang belum masuk rumah sakit menyiapkan caregiver, nggak ada itu. Jadi sesudah mereka bingung, di rumah sakit aku udah dilayani begini-begini, gimana anunya, nanti saya pulang, siapa yang ngurusin ini gitu. Jadi biasanya saya bekerja sama salah satu channelnya ya perawat-perawat di rumah sakit gitu. Iya, kemudian jadi ketika pasien keluar dari rumah sakit, rumah sakit akan merekomendasikan perawat-perawat dari tempat Bapak gitu ya? Betul. Saya bekerja sama dengan beberapa rumah sakit dan juga saya selama training juga mereka magang di rumah sakit ini gitu juga gitu. Untuk kemampuannya sendiri, ini kan kalau di rumah sakit kan mungkin ada kemampuan medis untuk misal sebagai contoh mengganti memasang infus dan selain sebagainya. Nah, kalau caregiver yang dibentuk dari Golden Care Nusantara ini seperti apa nih Pak? Fokus ke medis atau secara keseluruhan? Nggak boleh, kalau ke medis itu harus S1. Kalau kita tidak sampai ke sana, karena memang targetnya itu yang di non medisnya gitu. Malah tensi darah aja nggak boleh, karena itu bukan meskipun mereka tahu gitu. Tapi itu tidak boleh dilakukan sih sebenarnya secara legal, karena mereka belum tidak ditrain untuk itu gitu. Jadi intinya itu untuk membantu pasien, jadi kayak mandi, nyuap makanan dan macam-macam gitu. Trainingnya lebih kepada mengurus pasien seperti memberi makan, memberi makan, membujuk makan. Dan biasanya pasiennya aktivitas medis ya Pak. Iya, aneh-aneh kan pasiennya itu. Itu saya ada satu klien itu katanya kalau pasiennya nggak mau makan, istrinya marah. Jadi kan itu pusing. Gimana juga. Iya. Dan di dalam Golden Care Nusantara ini kan para caregiver dibekali dengan kemampuan berbahasa nih Pak. Nah, bahasa apa aja sih yang diajarkan di sana, dan karena ini kemampuan berbahasa, sebetulnya targetnya Bapak sendiri itu siapa? Segmen yang mana nih Pak? Kalau di local market itu memang ada bahasa Inggris, itu bahasa Inggris, sama sekarang mulai ada Mandarin gitu. Jadi ada banyak perusahaan China yang masuk ke rumah sakit kepingin dilayani oleh caregiver yang bisa Mandarin gitu. Itu lokal.
Jadi dan kebetulan juga ini saya ada tawaran sih, jadi kerjasama untuk pasar Taiwan, China dan Jepang. Jadi nanti mungkin saya 3 bahasa inilah. Tapi sementara ini kalau yang di lokal bahasa Inggris sama bahasa Mandarin kita. Oke, tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan untuk dipasarkan ke pasar global ya Pak, seperti negara yang Bapak sebutkan. Kita lagi negosiasi sih, jadi ada memang permintaan di luar juga gitu. Tapi kita utamakan domestik dulu lah. Domestik dulu. Selain kemampuan berbahasa, kemampuan apa lagi sih yang diajarkan lainnya? Mungkin ada dari bagian kurikulum atau seperti apa Pak? Kemampuan apa lagi selain berbahasa yang mereka butuhkan sebetulnya? Ya sebetulnya ya basic kesehatan lah. Nah, jadi kita mengutamakan bahwa harus bersih dan harus itu harus diperhatikan yang kayak gitu kecil-kecil, tapi kan karena mereka ini kebanyakan kalau sudah kan tinggal di rumahnya pasien biasanya, jadi itu harus diperhatikan kebersihan di sekitar mereka juga dan diajarkan untuk beradaptasi karena mereka tinggal bersama pasien gitu. Betul, ya Pak? Iya. Dan juga hygiene kan harus tahu gitu. Oke, dan kalau sekarang berarti perbedaan mendasar dari caregiver ini dengan babysitter atau suster-suster di rumah sakit pada umumnya terletak dari pekerjaannya atau seperti apa jadinya nih Pak? Jadi kalau caregiver dari Golden Care Nusantara ini, kita ini provide ke lansia-lansia ini, kita itu monitor terus. Jadi kita itu tiap hampir paling sedikit 1 minggu sekali lah kita komunikasi sama keluarganya, sama caregivernya dan macam-macam. Itu bedanya sih. Kalau aku nggak tahu kalau jadi kelebihannya Golden Care ini lebih memaintain caregiver, bentukan mereka, bagaimana kelanjutannya di terhadap konsumen seperti itu. Betul. Nanti kalau ada yang komplain yang nanti kita cari yang cocok gitu. Sejauh ini udah ada belum sih Pak yang komplain? Ada lah, tapi nggak begitu parah lah. Ya, kecil-kecil lah. Diatasi ya Pak langsung. Iya, dan semua kita harus konseling, caregivernya harus dikonseling juga. Kalau dia diomel-omelin sama istrinya atau suaminya itu kan harusnya ke kita kan, kalau dia nggak, kalau nggak kan susah nanti siapa yang nganuin mereka gitu. Jadi Bapak juga menjadi fasilitator juga nih ketika keluarga konsumen dan caregiver kurang cocok, mungkin Bapak bisa menjadi mediator di sana ya. Tapi kadang-kadang kita visit ke sana kalau ada yang apa sih sebetulnya masalahnya. Jadi kita visit ke sana gitu. Sejauh ini sudah sebanyak apa sih Pak konsumen dari caregiver sendiri? Kita kan berdiri kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi masih karena pandemi juga kita belum bisa melakukan training-training yang banyak. Jadi sementara kita masih kecil lah dibandingkan yang mau aku harapkan gitu. Jadi masalahnya di trainingnya saya nggak bisa memproduce caregiver yang permintaan pasar ini sekarang ini. Oh gitu, tapi demand-nya sudah sangat banyak Pak untuk caregiver sendiri. Ada banyak. Jadi sejauh ini permintaan untuk akan caregiver ini mostly di Jakarta aja atau sudah ke seluruh Indonesia Pak? Jadi Bapak harus menyalurkan mayoritas sekarang saat ini adalah di Jakarta karena ya pandemik inilah. Kita ada pernah yang dari Kalimantan Selatan. Itu ada 2 yang saya terbangkan ke sini itu sebelum pandemik sih. Nah. Oh, itu caregivernya yang diterbangkan ke sini ya Pak? Jadi mereka itu lulusan SMA yang jadi saya melalui satu perhimpunan di sana, ada satu perhimpunan yang mereka mengirimkan 5 CV kalau nggak salah. Jadi kita ambil 2, jadi kita terbangkan ke Jakarta.
Dan yang 3 lagi ditolak tuh Pak berarti? Iya, karena tidak memenuhi syarat. Oke, berarti ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup penting nih. Iya, karena memang training kita itu gratis ya. Jadi termasuk tinggal di asrama dan macam-macam itu gratis. Jadi ya itu pertimbangan kita, rekrutmennya harus ketat sekali gitu. Oke, mungkin ada Bapak bisa berbagi cerita sejauh ini seperti apa sih permasalahan-permasalahan yang biasanya timbul dan seperti apa juga solusinya dari, kan Bapak sudah berjalan 2 tahun nih, seperti apa tuh Pak? Apakah ada biasanya yang tidak cocok, masalah terbesarnya tuh dan tantangannya apa sih biasanya nih Pak? Ya pasti banyak yang tidak cocok, nggak banyak, jadi ada beberapa yang tidak cocok dalam kita sesudah di training. Oh ini ternyata bukan maunya saya, tapi kita ada kontrak. Kalau sudah komit, kalau mereka tidak mundurkan diri di tengah jalan, mereka harus berbayar gitu, fair kan gitu. Jadi kalau mereka sudah terima, karena kita sudah tegaskan bahwa syarat-syaratnya gini lah. Jadi kalau harus komit sampai akhir gitu. Ada berapa sih memang mengundurkan diri, ya keluarganya tidak mau dan macam-macam gitu. Oke, saya mau tanya nih tentang sejauh ini kan sudah 2 tahun. Nah, kira-kira Bapak keinginannya, harapannya di 3-5 tahun ke depan tuh seperti apa Pak? Ya menghasilkan caregiver yang lebih banyak lagi, yang bisa berkualitas. Jadi kita ini, caregiver kita ini sampai ke PNSP nanti. Jadi ada sertifikat yang bisa PNSP itu kalau nggak salah itu sudah diakui di ASEAN ya. Jadi caregiver kita itu udah sampai di situ. Saya mau pinginnya bahwa di Indonesia ini kita ekspor tenaga yang berkualitas dan profesional itu. Dan kedepannya kalau mau ngomong mengenai Golden Care Nusantara, kita akan tetap nanti di kesehatan. Jadi saya nanti punya rencana untuk lebih mengembang ke TCM, jadi Traditional Complementary Medicine. Jadi nanti herbal dan macam-macam, dan kesehatan tradisional gitu, itu nanti saya kepingin mengembangkan itu juga ke depannya. Oke, berarti banyak sekali manfaatnya ya Pak bergabung dengan Golden Care Nusantara ini, karena setelah jadi alumni kan mereka punya sertifikat yang bisa jadi bekal juga tuh Pak. Iya, jadi bekal. Jadi mereka punya itu, mereka bisa nanti. Jadi gini, ada syaratnya juga. Mereka sesudah selesai, kita kontrak 2 tahun. Kontrak 2 tahun. Jadi kalau sudah 2 tahun, mereka terserah nanti mau gabung sama kita atau jadi trainer dan macam-macam, kita persilakan gitu. Jadi pokoknya awal itu kontrak 2 tahun, setelah itu keputusan di tangan mereka. Apakah mau lanjut bergabung lagi atau... Oke. Gitu. Oke Pak, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Iya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Pak Hendra. Terima kasih, salam sehat. Baik, itulah Marketeers, wawancara menarik saya bersama Bapak Hendra Warsita, Direktur Utama PT Golden Care Nusantara. Buat kamu ya Marketeers yang ingin tahu kami membahas apa aja sih nanti, yang pastinya tetap inspiratif, unik, dan pastinya bakalan menambah wawasan kamu nih di dunia pemasaran maupun bisnis. Dan jangan lupa juga di-subscribe serta nyalakan loncengnya. Sekian program Sial Corner, saya Putri Elizabeth pamit undur diri, stay safe, stay healthy, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Bye Marketeers.